Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh tomat. Yang jawab salamnya semangat, semoga bahagia dunia akhirat. Dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Yang jawab salamnya semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Aminnya ekstra suaranya. Berarti kode tandanya punya uang, ibu, bukan hutang. Insya Allah pulang dari sini yang punya utang lunas hutangnya. Amin ya robbal alamin. Bil barakah ibu-ibu, sebelum dimulai kita sama-sama berzikir singkat dan bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus,
Ibu MC, Ibu yang bertugas di sore hari bahagia ini. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwa Perumahan Permata Hijau, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia, penuh berkah Allah, dimudahkan rezekinya yang halal, berkah berlimpah dari berbagai arah untuk bekal ibadah, dimudahkan oleh Allah pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah, anak keturunannya solih dan solihah, dimudahkan di setiap urusan-urusannya, dilancarkan usahanya, insya Allah istiqomah ibadahnya, sehingga semuanya kelak mendapatkan husnul khotimah, dan kelak di akhirat bisa duduk bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur, mari selamanya setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan ketetapan iman. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan istiqomah dalam ibadah, bisa mengisi sisa usia kita dengan berlomba-lomba dengan amal baik kita. Karena sejatinya yang akan menemani kita sampai menghadap Allah bukan besti kita yang bareng-bareng kalau selfie, bukan, tapi ibadah kita, terutama sholat kita. Mudah-mudahan kita, turunan kita semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang mendirikan sholat, ahli ibadah, ahli kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah atas karunia Allah yang tidak terkira, di sore hari yang penuh barokah, hari Jumat, kita sama-sama masih diberikan keringanan langkah untuk syiar agama Allah lewat Majelis Ta'lim. Insya Allah silaturahmi kita, silaturahmi yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Dan minta kepada Allah, jadikan wasilah silaturahmi kita di sore hari ini, yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang susah Allah mudahkan, amin. Yang sempit Allah lapangkan, amin. Yang galau Allah hilangkan kegalauannya jadi kebahagiaan, amin. Yang punya cicilan Allah lunaskan hutangnya, amin ya Rabbal. Punya hutang tidak ibu? Sedikit atau banyak? Mau lunas hutangnya? Mau dikasih doa tidak biar lunas hutangnya? Mau diamalkan atau tidak? Awas, jangan mau-mau udah dikasih nanti gak diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqal silahkan ikutin bu. Yang semangat dong, jangan melehoi, katanya mau lunas hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Nah itu lunas hutang, bayar. Apa bu? B-A-Y-A-R. Doa dan ikhtiar. Aduh pusing akhir bulan, kenapa jatuh tempo? Karena apa? Berarti ikhtiarnya kurang. Doanya banyak, ikhtiarnya kurang. Apa tandanya? Sudah lunas nyicil lagi, sudah lunas nyicil lagi, kurang ikhtiarnya. Kenapa? Karena nafsunya masih membara. Kadang suka FOMO, tahu FOMO ibu? Zaman sekarang kan anak muda suka ikut-ikutan, nggak suka sesuatu karena lagi viral ikutan. Orang lain beli gamis harganya 500.000, bayar 3 kali, padahal di rumah itu gamis sederet
di lemari masih 1-2 kali dipakai, mau beli lagi. Gara-gara apa? Kurang benteng diri. Makanya kenapa kita disuruh oleh Allah berzikir setiap saat, karena zikir adalah benteng kita agar Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak terlalu diperlukan. Minum dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ini kode dari Allah biar tidak sering minum es. Mau kesini karena cuaca cerah dan panas, jadi tadi minum es. Mudah-mudahan semua Allah sehatkan. Amin ya robbal alamin. Jadi dengan materi di sore hari ini, dengan memperbaiki sholat, maka kita sedang memperbaiki kualitas kehidupan kita. Betul apa betul Ibu? Betul apa betul? Kalau ditanya mau senang atau mau bingung? Senang. Saya mau nanya lagi, mau senang atau mau tenang? Mau senang apa tenang? Se atau te? Tenang. Bukan hanya senang, tapi kita butuh tenang. Karena biasanya yang menyenangkan itu singkat. Ibu punya HP baru, bahagia tidak? Bahagianya paling seminggu 2 minggu ya Bu ya. Apalagi kalau HP-nya nyicil, aduh bahagianya cuma sehari. Betul tidak? Karena besok harus mikirin untuk ngelunasin untuk bayar cicilan. Tapi kalau tenang, yang senang belum tentu tenang, yang tenang pasti senang. Betul tidak Ibu? Allah memberikan ketenangan hanya kepada orang yang senantiasa Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Cek. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak iklannya ini ngaji. Mohon maaf ya Bu ya. Lanjut Ibu. Ketika kita menginginkan ketenangan, tidak sembarangan Allah memberikan ketenangan kepada hati manusia. Karena di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ingatlah bahwa dengan mengingat kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan. Jadi kalau hidup mau tenang, hidup mau diberikan keberkahan, kemudahan, selalu ditolong Allah, maka prioritaskan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu zikrullah. Dan zikir yang paling sempurna adalah sholat. Betul apa betul Ibu? Betul. Sholat saking istimewanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput langsung ke hadapan Allah. Betul tidak Ibu? Dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ketika Allah menyuruh puasa, Allah melewati malaikat
Jibril, baru ke Rasulullah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali sholat. Saking istimewanya sholat, saking pentingnya sholat, maka rugi bila orang sibuk cari rezeki tapi menjauhi yang ngasih rezeki. Sering dengar gini enggak? Ayo sholat dulu, nanti takut ada bos, nanti ngecek ke sini saya dimarahin bos. Sering ya Bu ya? Nanti kehilangan pelanggan, nanti pelanggannya kabur. Dia takut kehilangan rezeki tapi tidak takut dengan yang maha memberi rezeki. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita ibu-ibu sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu keterangan, al ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama bagi anaknya. Jadi ibu jangan dulu riweuh lesin anak berhitung lah, bahasa Inggris lah. Ibu tanamkan dulu ke anak-anak kita bacaan sholat. Malah kalau bisa ibu, bacaan sholat jangan guru ngaji yang ngajarin, tapi kita orang tuanya. Tapi saya sibuk, sesibuk apa? Mau cari apa? Saya kerja. Emang kerjanya berapa jam dalam sehari? Semalam. Sisihkan, entah sebelum tidur, entah kapan ibu bisanya, bacaan sholat anak kita harus kita langsung yang ngajarin. Kenapa? Itulah amal jariah kita. Jangan mentang-mentang punya uang lesin, cari guru ngaji yang paling mahal. Itu tidak ada apa-apanya kecuali kalau kita menyisihkan waktu mengajarkan anak kita bacaan sholat dan gerakan sholat. Ibu, dalam kurun waktu berapa tahun ibu sudah rumah tangga dengan suami ibu? Ada yang sudah belasan tahun, betul? Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang masih hitungan tahun. Sudah berapa kali ibu diajarin sholat sama suami ibu? Belum? Masya Allah. Jadi kalau malam ngapain aja? Langsung intinya aja ya. Nih ibu-ibu, ini kadang dianggap sepele, tapi siapa lagi yang akan memulai kecuali kita sendiri. Ketika suami sibuk cari rezeki untuk memberi nafkah anak istrinya, maka kita sebagai seorang ibu semuanya sibuk. Betul apa betul? Yang punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, semuanya sama. Tapi punya satu agenda besar dalam hidup kita, bagaimana anak-anak kita bisa jadi anak-anak yang disiplin dalam sholat 5 waktu. Untuk apa? Untuk mencetak generasi-generasi yang cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan harap hidup kita ingin berkah, jangan harap rezeki kita akan mudah dan berkah kalau kita jauh dari Allah. Diantaranya sholat dilambat-lambatin. Kan ada dalam lagu Nasidaria, ibu-ibu juga pasti hafal lah, generasi 80-an ya ibu-ibu ya. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Tuh hafal ibu. Jadi kalau sudah usia sebegini nih, usia, tapi saya lihat ibu-ibu masih glowing insya Allah. Paling baru 32 tahunan ya Bu ya? 17. Oh 17. Kata ibu 17, Masya Allah. Oh mungkin beliau husnudon 17 kali 2 atau 17 kali 3 ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah berapa kali bisa sholat khusyuk?
Sudah pernah atau sering atau bahkan belum? Jarang, ya Bu ya. Bahkan saya pribadi belum. Khususnya di takbiratul ihramnya saja. Karena kesananya ingat, kunci yang hilang ingat, sendal yang hilang ingat, sayur lagi dipanasin ingat, anak belum pulang belum dijemput ingat, semuanya teringat. Itu sholatnya kita. Nah ibu-ibu, jadi pantas kalau hidup kita sering ruwet, hidup kita sering nelangsa, sering galau, sering sedih, sering bingung. Gara-gara apa? Gara-gara kita masih terbiasa menganggap enteng sholat 5 waktu. Padahal sholat itu adalah kado terindah dari Allah untuk kita sebagai hambanya. Justru dengan sholat itulah jadikan kita punya waktu berduaan dengan Allah. Bagian curhat ke Allah, bagian berkeluh kesah kepada Allah. Boleh keluh kesah ke Allah? Boleh. Yang tidak boleh berkeluh kesah kepada siapa? Makhluk. Jangan keseringan curhat ke makhluk ibu. Karena dalam pepatah, jangan suka nitip ubi ke tetangga. Kalau sudah dititip ke tetangga, pulangnya jadi kolak. Paham ibu? Jangan sering curhat ke kawan, jangan sering curhat ke tetangga. Karena nanti bicara dari kita 2 kata jadinya 10 kalimat. Nyesel kalau kita gampang curhat ke orang lain. Kecuali kalau kita sudah bingung, tidak ketemu jalan keluar, maka carilah orang yang bisa dipercaya dan memberi solusi untuk kita. Karena beda orang yang mau sharing sama orang yang sedang meluapkan kemarahan. Beda. Kalau mau sharing biasanya begini. Kalau yang ke saya ya nggak beda jauh lah. Kalau urusan rumah tangga pasti suami yang dicurhatin, betul tidak ibu? Umi, suami saya pelit. Jangan-jangan ibu yang curhat ke saya. Jadi nggak beda jauh lah curhat emak-emak. Kalau WA kadang nggak ada namanya. Umi, suami saya pelit, ya. Terus kalau uang belanja dikasih, tapi kembalian 5.000 pin ditanyain, alhamdulillah masih dikasih daripada enggak dikasih. Dah, nomor keduanya lagi, Umi, suami saya cuek, saya mau kayak kawan-kawan kalau ulang tahun disupresin pakai kado. Ya, terus maunya ibu apa? Dikasih kado, bikin kado sendiri, supresin diri sendiri. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, termasuk dari suami. Bakal capek. Bakal apa bu? Capek. Karena setiap kriteria orang itu beda-beda. Ada yang suaminya romantis, rokok makan gratis. Ada yang suaminya cuek bebek tapi sayangnya minta ampun. Dan yang paling harus dicamkan, jangan suka kepoin status orang. Kunci bahagia apa bu? Jangan suka kepo sama status orang. Itu yang bikin penyakit. Lihat suami ngasih hadiah Ayla, kita yang minum Paramek gara-gara pusing suami kita enggak ngehadiahin Ayla, malah hadiahnya ambulan. Ya bu ya. Jangan. Pokoknya kita kalau ingin hidup berkah, kalau kita hidup ingin nyaman, ingin tenang, perbaiki sholat setiap saat. Jangan sampai kelewat yang pardunya, jangan lupakan yang sunnahnya. Betul tidak ibu? Betul tidak? Fokus aja untuk kebahagiaan diri sendiri. Jangan suka ngurusin kehidupan orang lain. Karena di antara penyakit mama ini sering terjadi mayoritas sakit gara-gara ngurusin kehidupan orang lain. Makanya ibu,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen sore hari yang berbahagia ini, hari Jumat, kita dikumpulkan di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah, penuh barokah. Apalagi alhamdulillah ternyata imam masjidnya Pak Ustadz dan uminya juga itu teman saya ngajar, Ibu. Dulu di TPQ Miftahul Hidayah di Batu Aji Asri. Pertama saya ke Batam sama beliau ngajar TPQ-nya, Masya Allah luar biasa. Beliau adalah pejuang hebat. Mudah-mudahan betah ya Umi ya. Ibu titip ya, ini kawan saya, jangan dicubitin, jangan dijailin. Kalau punya beras kasih, kalau punya uang kasih ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan imam baru Pak Ustadz Nasri tambah barokah, Majelis Ta'lim At-Taqwa perumahannya tambah barokah, tambah penuh rahmatnya Allah. Amin ya robbal. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah